Kemudian yang akan saya bahas yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu yang dimilikinya. Sistem klasifikasi makhluk hidup dapat dibedakan menjadi sistem alamiah, sistem artifisial, sistem filogeni, dan sistem modern. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut dengan taksonomi. Kemudian, manfaat klasifikasi makhluk hidup yang pertama yaitu menyederhanakan objek studi biologi yang beraneka ragam sehingga lebih mudah untuk mempelajarinya dan dapat mengetahui hubungan kekerabatan antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. Selanjutnya yaitu tingkatan takson dalam klasifikasi. Nah, tingkatan takson adalah tingkat unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Nah, urutan takson mulai dari tertinggi ke terendah yaitu kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, spesies, varietas, atau ras. Nah, semakin tinggi tingkatan takson akan semakin banyak anggota takson juga, tetapi semakin banyak pula perbedaan ciri antara anggota takson. Sebaliknya, semakin rendah tingkatan takson, semakin sedikit anggota takson, dan semakin banyak pula persamaan ciri anggota takson. Yang pertama yaitu kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi dengan jumlah anggota terbesar. Nah, organisme dikelompokkan menjadi beberapa kingdom, antara lain kingdom animalia atau hewan, kingdom plantae tumbuhan, kingdom fungi jamur, kingdom monera organisme uniseluler tanpa nukleus, dan kingdom protista eukariotik yang memiliki jaringan sederhana. Yang kedua yaitu phylum atau divisio. Nah, phylum digunakan untuk taksonomi hewan, sedangkan divisio digunakan untuk taksonomi tumbuhan. Nama divisi pada tumbuhan menggunakan akhiran pita. Contoh kingdom plantae dibagi menjadi 3 divisi yaitu Bryophyta, Sphaerophyta, dan Spermatophyta. Selanjutnya yaitu kelas atau klasis. Nah, nama kelas tumbuhan menggunakan akhiran yang berbeda-beda, antara lain Edone untuk tumbuhan biji tertutup, Opsida untuk lumut, Pisce untuk alga, dan lain-lain. Contoh divisi Angiospermae dibagi menjadi 2 kelas yaitu Monocotyledone dan kelas Dicotyledone. Yang selanjutnya yaitu ordo. Nah, anggota takson pada setiap kelas dikelompokkan lagi menjadi beberapa ordo yang berdasarkan persamaan ciri-ciri yang lebih khusus. Namun, ordo pada takson tumbuhan biasanya menggunakan akhiran ales. Sebagai contoh, kelas Dicotyledone dibagi menjadi beberapa ordo, antara lain ordo Solanales, Cucurbitales, Malvales, Rosales, dan Asterales. Selanjutnya ada familia, famili atau suku. Nah, anggota takson setiap ordo dikelompokkan lagi menjadi beberapa famili berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu. Nah, famili berasal dari bahasa Latin familia. Namun, nama famili pada tumbuhan biasanya menggunakan akhiran AC, misalnya famili Rosaceae. Sementara, nama famili pada hewan menggunakan akhiran ide, misalnya Hominidae atau manusia. Selanjutnya ada genus atau marga. Nah, anggota takson pada setiap famili dikelompokkan lagi menjadi beberapa genus berdasarkan persamaan ciri-ciri tertentu yang lebih khusus. Kaidah penulisan nama genus yaitu huruf besar pada kata pertama dan dicetak miring atau digarisbawahi. Sebagai contoh, famili Poaceae terdiri atas genus G atau jagung. Kemudian ada spesies atau tingkatan takson paling rendah. Nah, anggota takson spesies memiliki paling banyak persamaan ciri dan terdiri atas organisme yang bila melakukan perkawinan secara alamiah dapat menghasilkan perkawinan yang fertil atau subur. Nah, nama spesies terdiri atas 2 kata yaitu pertama nama genusnya dan yang kedua nama spesifiknya dengan nama pertama diawali huruf kapital dan tentunya digaris miringkan. Contohnya Rosa canina. Nah, yang terakhir tingkatan takson paling rendah yaitu ada varietas atau ras. Nah, pada organisme satu spesies terkadang masih menemukan ciri yang sangat jelas, sangat khusus atau bervariasi sehingga disebut dengan varietas atau ras.
Nah, selain itu, yang akan saya bahas yaitu sistem tata nama makhluk hidup. Setiap jenis makhluk hidup diberikan nama ilmiah. Ada pula yang menyebutnya dengan nama Latin. Nah, untuk penyebutan nama Latin sebenarnya kurang tepat karena sebagian besar nama yang diberikan bukan istilah asli dalam bahasa Latin, melainkan nama yang diberikan oleh orang yang pertama kali memberikan deskripsi lalu dilatinkan. Kemudian, orang yang memberikan deskripsi suatu spesies disebut deskriptor. Kemudian, pemberian nama ilmiah pada setiap makhluk hidup bertujuan agar spesies mudah dikenali dan menghindari kesalahpahaman. Nah, itu merupakan materi mengenai keanekaragaman hayati. Terima kasih yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.